Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ria Anisatu Solihah MSA selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Konita Febrianti dengan NIM 4321067. Yang kedua ada Hawa Azza Fauzia dengan NIM 4321074. Yang ketiga ada Rofiqul Zahra dengan NIM 4321079. Dan yang keempat ada Rahmat Anwari dengan NIM 4321082. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan NIM 4321078. Oke, kemudian kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi 112 atau akuntansi wakaf. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang untuk akuntansi wakaf sendiri, di sini ruang lingkupnya ada 2. Yang pertama, nazir organisasi dan badan hukum. Yang kedua, wakif organisasi dan badan hukum. Kemudian kita lanjut untuk ke unsur wakafnya. Di sini ada 6. Yang pertama, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, wakif. Wakif di sini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang ketiga, aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ya, contoh dari benda bergerak yaitu uang, logam mulia, surat berharga, dan kendaraan. Untuk benda yang tidak bergerak, contohnya seperti tanah, bangunan di atas tanah, hak milik rumah susun. Yang untuk keempat yaitu jangka waktu wakaf. Yang kelima, ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang terakhir yaitu peruntukan wakaf yang akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Yang untuk kemudian kita akan membahas tentang tujuan wakaf. Tujuan wakaf di sini adalah untuk memanfaatkan aset sesuai dengan fungsinya. Ya, kemudian ada fungsi wakaf. Fungsi wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Akuntansi wakaf, peruntukan wakaf, sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ada bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim, piatu, beasiswa. Dan ada kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, ada kemajuan kesejahteraan lain. Lalu entitas pelaporan yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, laporan aktivitas selama periode, laporan lulus selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi wakaf untuk pengakuan. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif. Aset wakaf awal pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut dengan memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum. Lalu yang kedua, telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Dan jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di mana mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan, karena baru menerima wasiatnya saja dan orang yang berwasiat belum meninggal. Jika entitas wakaf menerima janji berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Dan terakhir, entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu, wakaf temporer, sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset dalam bentuk kas dan disarankan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada,
berupa berbagai macam bentuk penghasilan seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil setelah dikurangi beban terkait. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk 1. Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. 2. Selisih dari pelepasan aset wakaf. Selanjutnya, imbalan nazir. Imbalan nazir ditentukan dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan. Manfaat wakaf. Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf diterima secara langsung oleh mauquf alaih. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, dan lainnya. Kemudian, pengukuran wakaf. Pada saat pengukuran awal aset wakaf dari wakif diukur sebagai berikut. 1. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai wajar. 2. Aset wakaf selain uang yang diukur pada nilai wajar, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. 3. Aset logam mulia diukur pada nilai wajar dan berubahnya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Berikutnya mengenai penyajian akuntansi wakaf. Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Selanjutnya mengenai pengungkapan akuntansi wakaf. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal terkait wakaf tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Yang kedua, penjelasan mengenai nazir. Yang ketiga, penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. Kemudian penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kemudian yang kelima, penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. Yang keenam, jumlah imbalan nazir dan presentasinya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. Yang ketujuh, rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazir. Yang kedelapan, jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif. Yang kesembilan, rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. Yang ke-10, jika ada wakaf melalui uang. Yang ke-11, jika ada aset wakaf yang diukur dengan aset wakaf lain. Dan yang terakhir yaitu jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nasir, atau mauquf alaih. Maka diungkapkan sebagaimana yang pertama yaitu sifat hubungan, yang kedua jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan atau temporer, dan yang ketiga persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran wakaf selama periode berjalan. Kemudian berikutnya yaitu kebijakan akuntansi lain. Kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan, misalnya yang pertama, aset wakaf berupa aset tetap yang mengacu pada PSAK 16, yaitu aset tetap. Yang kedua, aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13, properti investasi. Yang ketiga, aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19, aset tak berwujud. Dan yang keempat, aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110, akuntansi sukuk. Serta aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71, instrumen keuangan. Selanjutnya itu di akuntansi wakaf, itu ada akuntansi wakif. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan entitas wakaf berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf. Selanjutnya, akuntansi wakif ini mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada yang pertama itu wakaf permanen, yang kedua itu wakaf temporer, dan yang ketiga itu hubungan pihak terelasi antara wakif, nazir, atau mauquf alaih. Selanjutnya, dalam akuntansi wakaf itu ada tanggal efektif, berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Selanjutnya, dalam akuntansi wakaf, itu ada ketentuan transisi. Untuk yang pertama, itu organisasi dan badan hukum dari nazir merupakan pernyataan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada dampak perubahan pengaturan tersebut diakui di saldo aset neto awal periode sajian. Yang kedua, itu ada laporan keuangan periode sebelum tanggal efektif disajikan kembali. Dan yang ketiga, itu ada tidak menyajikan laporan posisi keuangan ketiga seperti yang diatur di PSAK 101, penyajian laporan keuangan paragraf 42.
Yang kedua itu ada entitas wakaf menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak tanggal efektif dengan ketentuan aset dan liabilitas dari entitas wakaf diukur ulang pada nilai wajar tanggal efektif. Dan yang ketiga, wakif menerapkan pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu pada tanggal penerapan awal pernyataan ini, dan yang kedua itu saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaan sejak awal periode sajian.